Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati huwal rahmanur rahim. Ahmaduhu ala ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid An-Namirah yang dimuliakan Allah SWT. Mengawali khutbah Jumat kali ini, marilah kita simak firman Allah SWT untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Yaiton, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Al-Baqarah 208. Dari ayat di atas menegaskan bahwa kita semua diperintah oleh Allah SWT menjadi orang muslim yang kafah atau yang menyeluruh, yakni bersedia menerima ajaran Islam secara menyeluruh dan sempurna, sesempurna mungkin, tidak lagi sepotong-sepotong di dalam memahami, dalam mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Adapun sebagai upaya untuk menjadikan keislaman kita bisa mencapai ke tingkat muslim yang kafah, lebih dahulu kita perlu memahami secara. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita selalu menjernihkan kembali pikiran kita dan hati kita. Sesungguhnya pemahaman yang benar terhadap ibadah ialah bahwa ibadah kepada Allah adalah tujuan hidup seluruh umat manusia sebagaimana dari ayat 56. Dari ayat ini jelas bahwa tujuan hidup manusia hanyalah untuk beribadah. Sama sekali tidak ada tujuan lain selain ibadah. Dari segi bahasa, bentuk nafi dan istisna yang terdapat di dalam ayat tersebut merupakan bentuk qasar yang paling kuat, yakni meniadakan tujuan lain dari keberadaan manusia itu selain beribadah kepada Allah SWT. Dan dampaknya mereka pun tentu menyadari kewajiban untuk mengamalkan ayat itu melalui perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Mereka akan memperlakukan dirinya semata-mata sebagai hamba Allah yang ikhlas untuk beribadah kepadanya. Dengan demikian, dalam pikiran kita hendaklah pengertian ibadah bukan hanya sekedar mengamalkan syiar-syiar ubudiyah, ritual saja, seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Sebab bagaimana mungkin manusia dapat memenuhi ibadah sebagaimana yang dituntut oleh ayat di atas kalau hanya melakukan sebatas ibadah ritual saja? Seberapa banyak ibadah ritual itu menyita waktu dalam sehari-hari, dan seberapa banyak umur kita yang dihabiskan untuk itu? Bukankah hanya sedikit sekali waktu dan umur yang habis untuk melaksanakan ibadah ritual mereka, atau ritual semata aja? Kalau begitu, lalu bagaimana dengan sisa umur yang ada? Untuk aktivitas apa? Kemana dan apa yang akan digunakan? Oleh sebab itu, pengertian ibadah harus mempunyai wawasan yang luas dan menyeluruh atau universal, sebagaimana tercantum dalam dua ayat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah,
Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah SWT. Al-An'am 162-163. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Dengan memahami kedua ayat di atas, sebagai seorang muslim, baik berupa aktivitas indrawi adalah ibadahnya dengan pengamalan ibadah ubudiyah, itu kita dipacu untuk menunaikan tuntutan-tuntutan ibadah lainnya yang berorientasi kepada hablum minannas atau hubungan kita dengan sesama manusia itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Demikian hendaknya cara kita memahami ibadah sebagaimana yang diwajibkan Allah SWT melalui firman-firman-Nya, sehingga kewajiban menjalin hubungan sosial dalam rangka mewujudkan hablum minannas melalui amal-amal sosial dan upaya-upaya pembangunan tidak akan sampai pada pengertian ibadah yang menyeluruh atau secara utuh. Demikian pula perjalanan hidup seorang muslim dalam bekerja, mencari rezeki, mencari ilmu, menghidupi keluarga, membangun masyarakat bangsa dan negara ini, juga setiap usaha dan aktivitas fisik, akal dan jiwanya, semuanya adalah ibadah manakala diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilaksanakan dengan keikhlasan yang sama dengan keikhlasan ketika menunaikan sholat. Dengan demikian, umat Islam akan mampu merealisasikan program-program dalam setiap aspek kehidupan dan pembangunan untuk memakmurkan bumi sebagaimana pengamalan perintah Allah yang telah memilih manusia menjadi khalifah fil ard atau wakil Tuhan di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hanya dengan cara ini, dengan melaksanakan ibadah secara universal atau secara menyeluruh yang meliputi seluruh waktu sepanjang hidup, niscaya ibadah sebagai tujuan hidup manusia akan bisa mewujudkan sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Namun permasalahannya sekarang, pengertian ibadah secara universal kebanyakan masih kurang dipahami dan belum dihayati oleh kebanyakan umat Islam, karena terbiasa dengan pemahaman dan pengalaman ibadah yang terbatas pada ubudiyah, hablum minallahnya. Sebagai akibat, jika seorang telah melaksanakan ibadah ritual seperti itu, ia merasa telah melaksanakan seluruh ibadah dan tidak perlu lagi mengerjakan ibadah dimensi sosial yang lain atau hablum minannasanya, hablum minannas. Di mana waktu itu kejayaan ekonomi, kejayaan umat Islam dan etos kerja umat Islam, pencerahan diyakini sebagai ibadah, maka masyarakat Islam di percaturan perekonomian dunia dan perpolitikan dunia mampu menguasai arus perdagangan internasional dan dikenal sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang ulung, serta berperan sebagai saudagar-saudagar yang kaya raya dan memiliki pengaruh yang besar. Di mana pada waktu ajaran Islam tentang kepemimpinan dan urusan kemasyarakatan dipahami sebagai ibadah, dan para pemimpin merasa bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Untuk itu, di atas mimbar ini, maka konsepsi Islam tentang ibadah yang membawa umat Islam generasi terdahulu ke puncak kejayaan dan kesuksesannya sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Untuk itu, mari kita sekali lagi kita camkan, kita tanamkan ke benak diri kita bahwa beribadah apapun bentuknya harus selalu kita dasari dengan ikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, di mana hanya dengan niat karena Allah, dan kita semua beribadah juga karena Allah. Maqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walau wana illa ala dzalimin wa sallallahu wasallamu ala khatamil mursalin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in al-muhtadin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasyaraddin wahdul man khadalal muslimin waj'alillahumma badatana hadi badatan aminatan